Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai evaluasi hasil usaha. Nah, jadi halo calon pengusaha. Nah, jadi apa sih itu evaluasi usaha? Nah, jadi evaluasi usaha ini merupakan suatu aktivitas untuk menganalisis kerja atau usaha kita. Nah, makanya perlu dilakukan evaluasi. Nah, apa itu prinsip dasarnya? Jadi prinsip utamanya itu atau prinsip dasarnya itu untuk membandingkan rencana usaha yang sudah dibuat sebelum kegiatan dimulai sampai pada saat ini atau sampai saat masa produksinya. Jadi yang dievaluasi itu dari kita pas mau mulai sampai kita ini usahanya berjalan gitu. Selanjutnya ada, nah jadi si sebuah usaha ini nih gitu, ketika kita melakukan evaluasi usaha, nah sebuah usaha ini dikatakan berhasil ketika gitu si pengusaha ini mampu membayar modal bunganya, terus mampu membayar upah tenaga kerja, terus alat-alat yang digunakan, serta sarana produksi lain yang termasuk kewajiban pada pihak ketiga. Jadi ketika semua sudah terbayarkan atau sudah dipenuhi kewajibannya, maka usaha itu dikatakan berhasil. Tentunya ada tujuan dari evaluasi usaha gitu. Apa sih tujuannya gitu? Ternyata evaluasi ini punya tujuan. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui gitu, sampai sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan usaha kita. Jadi tujuannya untuk mengetahui nih ketika kita sudah melakukan usaha, udah sampai sejauh apa, tingkatnya sampai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan usaha kita gitu. Apakah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memberikan hasil yang kita harapkan gitu. Tentunya ada kegunaan evaluasi usaha. Nah, apa sih kegunaan dari evaluasi usaha ini? Yang pertama, untuk memperkecil resiko kegagalan investasi atau kegagalan usaha. Jadi, untuk memperkecil resiko kegagalan atau kerugian yang kita dapatkan, nah dengan adanya si evaluasi ini. Terus kemudian memperbesar peluang keberhasilan usaha yang bersangkutan. Jadi dengan adanya evaluasi juga, selain memperkecil resiko, maka akan memperbesar peluang keberhasilan. Jadi kan setelah usahanya dievaluasi, jadi kita tahu nih apa yang kurang, kemudian kita tambahkan. Nah itu yang menambah peluang keberhasilan dari usaha ini. Yang ketiga itu untuk memandu pemilik dana untuk dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang dimiliki. Jadi dengan adanya evaluasi ini, kita bisa mengoptimalkan dana nih. Maksudnya kita bisa memanage dana yang akan kita keluarkan atau yang akan kita gunakan gitu. Nah, jadi sangat optimal dana yang bisa kita gunakan dan kita keluarkan dengan adanya evaluasi usaha ini. Usaha. Nah, jadi tahap evaluasi usahanya ada 3. Yang pertama ada analisa aspek pasar, yang kedua ada analisa aspek finansial, dan yang ketiga ada analisa aspek teknis. Nah, untuk analisa aspek pasar itu, kita ini akan mengetahui untuk mengetahui seberapa besar atau luas pasar yang akan kita tuju gitu. Nah, dan bagaimana pertumbuhan dari permintaan pasar tersebut. Jadi ketika di suatu pasar ini apa namanya? Bagaimana pertumbuhan permintaan produk atau produk kita yang dibutuhkan untuk pasar tersebut gitu. Nah, yang kedua ada aspek finansial. Jadi kalau aspek finansial ini untuk mengetahui karakteristik finansial dari suatu perusahaan melalui data-data akuntansinya. Jadi di aspek finansial ini kita akan mengetahui data-data finansial tuh keuangan dari si perusahaan ini yang membuat usaha ini. Yang ketiga ada aspek teknis, analisa aspek teknis. Jadi kalau analisa aspek teknis ini untuk menentukan jenis teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha yang sedang dikaji. Jadi setiap usaha itu kan pasti tidak luput dengan namanya teknologi gitu, karena teknologi ini akan membantu usaha kita. Nah, untuk menggunakan teknologi harus sesuai dengan usaha yang akan kita lakukan. Gitu. Selanjutnya ada aspek evaluasi usaha. Nah, kalau aspek evaluasi usaha ini ada 2, ada yang secara umum dan secara operasional. Jadi kalau secara umum itu ada strategi, jadi bagaimana si pengusaha ini akan menjalankan strategi usahanya. Selanjutnya ada desain organisasi. Jadi kalau desain organisasi ini seperti struktur organisasi. Jadi bagaimana
penempatan para SDM ini. Jadi dibuat desainnya, oh ini penempatan sebelah sini, ini penempatan di bidang keuangan, ini di bidang pemasaran dan sebagainya. Kalau untuk operasional, nah yang pertama ada pemasaran. Jadi kalau pemasaran ini untuk memasarkan nih, kira-kira pasar mana ya yang cocok gitu untuk dipemasarkan? Apakah pasar yang menengah ke atas, ke bawah, atau bisa kebutuh semua kalangan? Nah, selanjutnya ada SDM. SDM itu sumber daya manusia atau kualitasnya gitu. Seperti apa kualitas SDM-nya? Kemudian ada operasi, operasi atau operasional. Nah, selanjutnya ada keuangan. Jadi, apakah keuangan ini memumpuni atau mencukupi untuk usaha ini? Selanjutnya, kapan sih kita harus melakukan evaluasi usaha gitu. Jadi, kapan sih kita harus melakukannya gini? Apakah harus selalu di akhir? Apakah harus selalu di pertengahan atau bagaimana? Nah, jadi ada dua. Yang pertama ada secara rutin atau berkala. Nah, yang kedua ada secara insidental. Nah, kalau untuk secara rutin atau berkala ini bisa secara sebulan sekali atau bulanan, 3 bulan sekali ataupun tahunan. Nah, biasanya yang paling sering itu 3 bulan gitu. Jadi kenapa diadakan 3 bulan atau rutin atau berkala untuk mengevaluasi nih cara lengkap yang mencakup laporan keuangan, persaingan usahanya, sumber daya manusia seperti apa dan sebagainya. Jadi evaluasi ini sangat banyak manfaatnya gitu untuk mengetahui sudah sejauh mana sih usaha kita, apakah sudah sesuai atau belum gitu. Apakah ada masalah atau tidak gitu. Dan juga eh, apakah ada peluang untuk pengembangan bisa lebih dimanfaatkan. Nah, kalau secara insidental ini biasanya dilakukan ketika terjadi masalah yang cukup besar atau cukup genting atau cukup signifikan pada usaha yang akan kita lakukan. Nah, jadi evaluasi biasanya dilakukan ketika ada masalah atau kemunduran pada usaha ketika kita sedang berjalan atau di tengah-tengahnya nih. Jadi tiba-tiba ada masalah, nah gitu. Jadi kita harus langsung mengadakan evaluasi yang namanya evaluasi insidental. Nah, jadi gimana sih ciri-ciri usaha yang berhasil? Nah, untuk ciri-ciri usaha yang berhasil itu yang pertama gitu, usaha atau bisnis tersebut ini pasti menghasilkan keuntungan gitu. Kedua, konsumen ini udah cari-cari produk kalian nih, udah pada penasaran nih, ayo cepet dong produknya mana lagi gitu. Terus ketika kita lagi libur gitu kan, pasti ada aja yang mau beli, ada aja yang mau order. Jadi bahkan ketika saat kita lagi santai liburan tuh, nah kita masih bisa menghasilkan uang. Nah, yang keempat ada konsumen merasakan manfaatnya. Jadi ketika konsumen merasakan manfaat dari produk kita, maka dia akan merekomendasikan ke teman-temannya nih, oh ternyata produk ini bagus loh, ayo kita beli gitu. Jadi itu salah satu manfaatnya. Nah, yang kelima, bisnis yang kita buat atau usaha yang kita buat itu semakin berkembang gitu. Semakin berkembang dengan banyak tenaga kerja. Jadi kan makin besar suatu bisnis, kita kan makin butuh banyak tenaga kerja. Nah, itu menyatakan kalau usaha kita tuh berhasil. Selanjutnya kalau kalau misalnya udah berhasil, gimana ya cara untuk mempertahankannya gitu. Nah, cara untuk mempertahankannya itu yang pertama harus ada inovasi, harus ada kreativitas. Kalau misalnya usaha produknya itu aja, pasti kan konsumen akan bosan. Jadi kita harus inovasi sesuai dengan perkembangan pasar, sesuai dengan permintaan gitu. Kemudian upgrade kualitas SDM. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena ketika si sumber daya manusianya ini tidak mau berkembang, maka kita juga nggak akan bisa berkembang gitu. Jadi harus di-upgrade kualitas SDM-nya. Kemudian jaga selalu loyalitas terhadap pelanggan. Jadi kita harus tetap bersikap baik, bersikap ramah, bersikap loyal terhadap pelanggan. Yang keempat, waspada terhadap pergerakan pesaing. Jadi ketika kita makan usaha, kita juga harus tahu nih kira-kira ada pesaing baru atau enggak. Kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar. Jadi jangan cuma hanya fokus pada usaha kita, tapi sesekali memperhatikan lingkungan sekitar. Nah, yang kelima, tetap cermat kelola keuangan. Nah, ini biasanya yang paling krusial. Jadi ketika melakukan usaha itu kita harus benar-benar cermat nih keuangannya, manajemennya harus bagus, harus sesuai agar jelas nih pengeluarannya seberapa, pemasukannya berapa. Selanjutnya ada ciri-ciri usaha yang gagal. Tadi kan udah ada yang berhasil ya nih. Kalau yang gagal tuh kayak gimana ya ciri-cirinya? Nah, yang pertama menurunnya jumlah konsumen. Jadi pembelinya tuh semakin lama semakin turun. Terus nggak dapat keuntungan sama sekali gitu kan. Terus pengeluaran ternyata lebih banyak daripada pemasukannya. Terus
nggak ada yang mau mereview atau merekomendasikan usaha kita gitu. Nah yang kelima, kita nggak bisa memperkerjakan karyawan baru gitu karena kita nggak punya cukup modal. Akhirnya karyawan lama ini jadi banyak deh tugasnya gitu, memegang beberapa tanggung jawab sekaligus. Penyebabnya apa sih yang buat usaha kita gagal? Penyebabnya pertama, manajemen yang buruk gitu. Pasti manajemen yang buruk, maupun manajemen keuangan, manajemen kepemimpinan, atau manajemen time, manajemen waktu gitu. Terus modalnya ternyata kurang, itu juga bisa. Lokasi, jadi lokasinya ini nggak sesuai gitu. Misalnya kita mau menjual barang yang mewah, tapi kita buat lokasinya di lokasi yang menengah ke bawah, nah itu kan nggak sesuai. Terus kurang perencanaan, jadi kita kurang terencana nih, kita mau seperti apa selanjutnya tuh nggak terencana. Pasar yang tidak tepat, jadi nggak tepat sasaran gitu, nggak sesuai pasar yang kita inginkan, nggak sesuai dengan permintaan pasar. Terus tidak memiliki keunikan dan nilai, jadi si produk kita ini ternyata nggak punya sesuatu yang menarik atau sesuatu yang ngebuat yang ngebedain dengan produk yang lain. Selanjutnya ada solusinya nih. Apa sih solusinya? Pertama, evaluasi diri itu. Kita harus evaluasi kenapa usaha kita gagal, evaluasi diri. Kedua, perbaiki mindset. Jadi mindset atau pikiran ini sangat berpengaruh gitu. Jadi kita harus berpikir positif gitu, gimana caranya agar kita bisa bangkit dari kegagalan ini. Kemudian ambil pelajaran, itu yang pasti kita harus belajar dari kegagalan. Yang keempat, harus lebih giat lagi, lebih tekun lagi, dan harus kerja keras lagi. Yang kelima, harus terus berpikir kreatif dan terus mencoba. Jadi karena kita udah gagal, kita harus terus mencoba lagi. Kira-kira produk harus diapakan ya biar berhasil, produk harus seperti apa, harus berpikir secara kreatif. Nah yang keenam, itu harus nikmati semua prosesnya. Jadi dinikmatin aja, jangan terlalu dipikirin sampai akhirnya jadi stres. Nanti jadi pusing dan malah nggak bisa melanjutkan usahanya lagi. Ada evaluasi usaha dari makanan awetan bahan hewani. Di semester 1 kemarin kita kan udah bahas nih mengenai makanan awetan dari bahan nabati, kayak contohnya asinan, manisan gitu, atau produk fermentasi seperti tape dan keju. Nah, sekarang kita yang berasal dari bahan hewani. Nih saya ambil contoh sosis gitu. Kenapa sosis? Kalau kalian lihat dan kalian perhatikan, lihat deh, antara sosis yang ini, sosis yang satu dengan sosis yang lain ini beda-beda. Yang ini ukuran kecil-kecil, yang ini ukuran besar ya, dan warnanya beda-beda. Yang ini panjang, warna merah, ini warna coklat. Nah, jadi ternyata si pengusaha sosis ini kan sangat banyak ya, banyak sekali, banyak banget merek sosis yang ada di Indonesia. Nah, gimana caranya untuk bisa bersaing gitu? Nah, jadi agar cara bisa bersaing dengan sosis-sosis yang lain itu, ternyata para pengusaha ini melakukan evaluasi dengan cara sosisnya itu ada yang dibuat kecil-kecil bentuknya nih, kayak gini kecil-kecil, ada yang dibuat warna-warni nih sosisnya, ada yang ternyata sosisnya bentuk warnanya coklat nih kayak gini nih, atau ada yang bentuknya warnanya merah seperti ini. Nah, terus ternyata bukan hanya ukuran, bentuk, dan warna aja, tapi ternyata sosis ini ada yang memang langsung bisa dimakan, jadi nggak perlu dimasak, langsung dimakan. Ada juga harus dimasak dulu. Nah, ada juga sosis yang khusus untuk dibakar, atau misalnya sosis yang lebih enak kalau direbus atau ditumis. Nah, ada juga yang mencampurkan dengan adonan roti. Jadi rotinya dalamnya ada sosisnya gitu. Nah, ini juga merupakan salah satu dari kegunaan evaluasi usaha, di mana untuk membuat produk baru atau produk yang inovasi dan kreatif harus dilakukan evaluasi usaha. Nah, ini salah satu contohnya seperti ini gitu. Selanjutnya ada tokoh-tokoh pengusaha sukses, ada Bob Sadino, ada Steve Jobs, ada pendiri Facebook, pendiri Apple. Nah, terakhir terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.